Siapa bilang hidup harus selalu mudah untuk mencapai puncak? Hari ini, saya akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah cerita tentang semangat yang tak pernah padam. Ini adalah kisah tentang seorang anak yang harus menghadapi kerasnya dunia sendirian. Seorang anak sebatang kara yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Berhenti sejenak, bayangkan, di usia yang begitu muda, saat Mantemonia masih bermain dan tertawa di bawah naungan kasih sayang keluarga, dia sudah harus belajar bagaimana cara bertahan hidup. Setiap pagi, matahari bukan hanya pertanda hari baru, tapi juga pengingat bahwa ia harus berjuang untuk sesuap nasi. Tidak ada tangan yang membimbing, tidak ada bahu untuk bersandar. Hanya ada tekad kuat di dalam hatinya yang sekecil kepalan tangannya sendiri. Setiap malam, di bawah langit yang sama yang kita lihat, mungkin ia memeluk lututnya, menahan dingin dan sepi. Mungkin air mata seringkali menjadi temannya, tapi yang luar biasa dari anak ini bukanlah kesedihannya, melainkan bagaimana ia mengubah air mata itu menjadi bahan bakar. Dia tidak menyerah pada nasib, sebaliknya, dia menantang nasib itu sendiri. Dia mulai bekerja apa saja, dari memulung barang bekas, menjadi loper koran, hingga membantu di warung kecil. Setiap pekerjaan, sekecil apapun, ia lakukan dengan penuh integritas dan kejujuran. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Mereka tidak melihat seorang anak yatim piatu yang menyedihkan, tetapi seorang pejuang kecil dengan mata yang berbinar penuh harapan. Waktu terus berjalan. Dari uang receh yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, ia tidak hanya menggunakannya untuk makan, tapi juga untuk sesuatu yang ia yakini akan mengubah hidupnya. Pendidikan. Dengan susah payah, ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli buku-buku bekas. Di sela-sela waktu kerjanya, di bawah temaram lampu jalanan, ia melahap setiap halaman, menyerap setiap ilmu pengetahuan. Baginya, sekolah mungkin adalah kemewahan, tetapi belajar adalah kebutuhan. Berhenti sejenak. Tentu saja, perjalanannya tidak mulus. Ada saat-saat di mana ia merasa lelah, putus asa, dan ingin menyerah. Cemoohan dan pandangan sebelah mata sering ia terima. Untuk apa kamu belajar? Kamu tidak akan pernah bisa mengubah nasibmu, kata beberapa orang. Tapi suara-suara negatif itu tidak pernah mampu memadamkan api semangat di dalam dirinya. Justru, kata-kata itu menjadi cambuk yang membuatnya berlari lebih kencang. Ia sadar, ia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan selain dirinya sendiri dan keyakinannya pada Tuhan. Doa menjadi kekuatannya di saat paling lemah. Setiap langkah yang ia ambil, ia serahkan pada Yang Maha Kuasa. Percaya bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Singkat cerita, dengan bekal ilmu yang ia pelajari sendiri dan etos kerja yang luar biasa, ia mulai melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Ia memulai sebuah usaha kecil dari garasi pinjaman seorang tetangga yang baik hati. Usahanya dimulai dari nol, benar-benar dari nol. Jatuh bangun, rugi, ditipu, semua itu sudah menjadi bagian dari makanannya sehari-hari. Tapi lihatlah apa yang terjadi ketika tekad bertemu dengan kesempatan. Perlahan tapi pasti, usahanya mulai berkembang. Integritas dan kejujuran yang ia tanam sejak kecil kini berbuah kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis. Orang-orang mulai mengenalnya bukan lagi sebagai anak sebatang kara, tetapi sebagai seorang pengusaha muda yang
ulet dan inspiratif. Dari usaha kecil di garasi, bisnisnya kini telah tumbuh menjadi sebuah perusahaan yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi dirinya, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan orang. Dia yang dulu kesulitan untuk makan, kini mampu memberikan makan bagi banyak keluarga. Dia yang dulu tidak punya rumah, kini membangun rumah bagi orang lain. Kisah ini bukan dongeng. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa latar belakang kita tidak menentukan masa depan kita. Kegelapan masa lalu tidak akan bisa menghalangi cerahnya masa depan jika kita berani menyalakan lilin harapan kita sendiri. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan resiliensi, tentang pentingnya pendidikan, kerja keras, dan yang terpenting, tentang memiliki keyakinan pada diri sendiri saat tidak ada orang lain yang percaya. Dia tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Kesuksesan tidak membuatnya sombong, justru ia mendedikasikan hidupnya untuk membantu anak-anak lain yang bernasib sama sepertinya dulu. Ia membangun panti asuhan dan memberikan beasiswa, memberikan mereka kesempatan yang pernah ia impikan. Karena ia tahu betul bagaimana rasanya berharap ada satu tangan saja yang mau terulur untuk menolong. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apapun tantangan yang sedang kamu hadapi saat ini, ingatlah kisah ini. Jika seorang anak sebatang kara tanpa apa-apa bisa bangkit dan meraih bintang, maka kamu pun pasti bisa. Jangan pernah biarkan keadaanmu saat ini mendefinisikan siapa dirimu di masa depan. Setiap dari kita punya kekuatan untuk menulis ulang takdir kita sendiri. Kisah suksesnya bukanlah tentang seberapa banyak uang yang ia miliki sekarang, tapi tentang seberapa besar dampak positif yang ia berikan kepada dunia. Berawal dari perjuangan seorang diri, itulah kesuksesan yang sejati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini bisa memberikan sedikit percikan semangat untuk kita semua dalam menjalani hari. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.